Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabul dengan NIM 90500122065. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang telah saya terima, yakni materi ekonomi moneter Islam untuk memenuhi tugas MIT yang telah diberikan. Baik, adapun beberapa materi yang telah saya terima, yakni yang pertama adalah konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter secara umum dan Islam. Nah, ekonomi moneter secara umum itu berbicara tentang uang dan peranannya dalam mempengaruhi harga dan kegiatan ekonomi di suatu negara, yang melingkupi teori instrumen dan kebijakan moneter serta model ekonomi makro dan stabilitas keuangan. Sedangkan ekonomi Islam itu berbicara tentang peranan uang dalam perekonomian, namun dengan pendekatan nilai-nilai dan prinsip Islam yang mencakup prinsip-prinsip, instrumen, lembaga keuangan syariah, dan kebijakan moneter serta etika dan moral. Yang materi kedua yakni dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan Islam, yang dimana tujuan dari kebijakan moneter Islam itu sendiri adalah untuk menjaga kestabilan harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjamin keadilan sosial. Nah, instrumen yang digunakan dalam sistem keuangan Islam itu sendiri berupa cadangan wajib, OPT, dan diskonto. Keuangan Islam itu sendiri didasari pada pemikiran moneter yang terletak pada nilai-nilai dan prinsip yang dianut oleh Islam. Nah, materi selanjutnya yakni teori dan konsep dasar keuangan Islam, yang dimana keuangan Islam adalah sistem pengelolaan keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Nah, prinsip yang dianut oleh sistem keuangan Islam itu sendiri adalah tidak adanya risk sharing dan profit sharing. Nah, implementasinya itu diterapkan pada perbankan syariah, asuransi syariah, sukuk, dan dana investasi syariah. Penerapannya itu diharapkan dapat membuat keadilan dan keseimbangan yang menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan seimbang bagi seluruh pihak. Nah, materi selanjutnya yakni konsep uang dalam Islam, yang dimana jika dalam konvensional uang itu dianggap sebagai tujuan akhir, namun dalam Islam hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan dengan keadilan. Nah, fungsi uang dalam Islam itu sendiri sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penimbun nilai. Nah, konsep uang dalam Islam itu mengajarkan kita bahwa uang merupakan sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Materi selanjutnya yakni pasar uang syariah. Pasar uang syariah itu adalah sebuah sistem pertukaran model yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, segala transaksi yang sesuai dengan fatwa Dewan MUI yang instrumennya tidak mengandung riba, gharar, dan maisir seperti sukuk, sertifikat deposito syariah, murabahah, dan musyarakah. Nah, materi selanjutnya yakni fungsi dan peranan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Berdasarkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan kembali dana masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Bank syariah juga itu berperan sebagai alternatif keuangan, pendorong ekonomi syariah dan keadilan sosial, dan pendorong penerapan etika bisnis yang baik. Nah, sedangkan lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang tidak memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, namun tetap menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah maupun IKNB memiliki peran penting dalam perekonomian. Nah, keduanya ini menawarkan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan transaksi keuangan yang lebih etis dan berprinsip. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.